Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelas 6 APB kelompok 3. Pada kesempatan kali ini akan membahas kepada kalian tentang reformasi pengelolaan keuangan negara. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Regita Nurul Fadilah dengan NPM 061940510293 dan ada temanku. Halo semua, perkenalkan nama aku Sylvia Afriana Lestari dengan NPM 061940512063. Selanjutnya, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Zainab Rahayu dengan NPM 061940512064. sebenarnya mengapa harus dilakukan reformasi? Reformasi keuangan negara ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, yang hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, di mana undang-undang yang lama sudah tidak memenuhi perkembangan zaman dalam memenuhi transparansi dan akuntabilitas. Reformasi pengelolaan keuangan negara dimulai pada tahun 2003, yang mana ditandai dengan keluarnya 3 paket undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada waktu itu, sebelum memakai atau menjalankan undang-undang ini, pengelolaan keuangan negara kita merujuk kepada 3 undang-undang zaman kolonial Belanda. Mengapa tidak memakai undang-undang ini lagi? Karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintah negara Republik Indonesia. Sehingga keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini mengukuhkan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Karena apa? Karena sudah menggunakan tata hukum peraturan perundang-undangan nasional dalam pengelolaan keuangan negaranya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini juga menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan Undang-Undang 1945 ke dalam Asas-Asas Umum Keuangan Negara, yang mana asas yang sudah ada terdiri dari asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas. Sedangkan asas yang baru terdiri dari akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Dalam Undang-Undang 1945 Bab 8 Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan ketentuan mengenai pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Lantas, apa saja yang diatur dalam undang-undang ini? Hal-hal baru yang meliputi undang-undang ini terdiri dari pertama, pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, yang kedua, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, yang ketiga, kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, yang keempat, pendelegasian kekuasaan presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri atau pimpinan lembaga. Yang kelima, susunan APBN dan APBD. Yang keenam, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD. Yang ketujuh, peraturan hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, dan pemerintah atau lembaga asing. Peraturan hubungan keuangan antar pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta yang terakhir yaitu penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.
Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara terdiri dari presiden sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, didelegasikan kepada jika di pusat, presiden menguasakan kepada menteri keuangan dan menteri atau pimpinan lembaga, jika di daerah, presiden menyerahkan kekuasaan kepada gubernur atau bupati atau wali kota dan tidak termasuk kewenangan di bidang moneter. Dalam undang-undang ini juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintah di Indonesia yang mengacu pada standar akuntansi di lingkungan pemerintah secara internasional. Saya akan menjelaskan materi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Apa saja sih isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004? Kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara masih didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia tahun 1925 nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali dirubah. Terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi. Undang-undang Perbendaharaan Negara ini menganut 4 asas umum. Yang pertama, asas kesatuan. Yang kedua, asas universalitas. Ketiga, asas tahunan. Dan yang keempat, asas spesialitas. Apa sih pengertian 4 asas tersebut? Asas yang pertama adalah asas kesatuan. Asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas yang kedua adalah asas universalitas, mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam satu dokumen anggaran. Asas yang ketiga adalah asas tahunan. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Dan asas yang terakhir adalah asas spesialitas. Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Penjelasan selanjutnya adalah pejabat perbendaharaan negara. Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer atau CFO, berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset atau kewajiban negara secara nasional. Sementara itu, menteri atau pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer atau COO, berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Menteri Keuangan, sementara penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada Kementerian Negara atau lembaga. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Dalam rangka pengelolaan uang negara atau daerah dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukan optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara atau daerah. Diatur kewenangan penyelesaian piutang negara atau daerah. Pada saat ini, laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat atau SAPP yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat atau SAP yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan
dan sistem akuntansi instansi atau SAI yang dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara atau daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini diatur ketentuan yang mengenai penyelesaian kerugian negara atau daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut, negara atau lembaga dapat dipulihkan dari kerugian yang. Penjelasan yang terakhir adalah pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat dibentuk Badan Layanan Umum bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkenan dengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan negara maupun lembaga ataupun pemerintah daerah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Regita Nurul Fadilah. Oke, saya akan membahas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam undang-undang ini akan membahas 5 subtema loh. Yang pertama yaitu dasar pemikiran, yang kedua lingkup pemeriksaan BPK, yang ketiga pelaksanaan pemeriksaan, yang keempat hasil pemeriksaan dan tindak lanjut, dan yang terakhir pengenaan ganti kerugian negara. Yuk, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu dasar pemikiran. Jadi, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain berpedoman pada IER, dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK juga berpedoman pada ICW. Yang kedua yaitu lingkup pemeriksaan BPK. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Nah, sehubungan dengan itu, BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan kinerja. Dan yang terakhir, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pelaksanaan pemeriksaan. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan. 1. Perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, pelaporan hasil pemeriksaan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Di dalam hasil pemeriksaan tindak lanjut berisi laporan hasil pemeriksaan atau LPH disusun pemeriksa setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Pemeriksa keuangan akan menghasilkan oprin. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan simpulan. Laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR atau DPRD sesuai dengan kewenangannya, ditindaklanjuti antara lain dengan membahas bersama pihak terkait. Laporan hasil pemeriksaan BPK juga disampaikan kepada pemerintah. BPK menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan per meser yang disampaikan ke lembaga perwakilan dan presiden atau gubernur atau bupati atau wali kota. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK. BPK memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi kepada DPR atau DPRD. Nah,
subtema yang terakhir yaitu pengenaan ganti kerugian negara. Di dalam pengenaan ganti kerugian negara ini, BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas atau barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara ataupun daerah. Bendahara dapat mengajukan keberatan atas pembelaan diri terhadap putusan BPK. Pengaturan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah ini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah, menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota melaporkan penyelesaian kerugian negara atau daerah kepada BPK. BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara atau daerah terhadap pegawai negeri bukan berdasarkan atau pejabat lain pada kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.